Shalom, rekan-rekan muda-mudi yang Tuhan kasihi. Kita patut bersyukur kepada Allah, Bapa di dalam surga, yang memberikan kita kesempatan untuk dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini, Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Sekalipun kita tidak dapat bertemu tatap muka, namun kita patut tetap bersyukur kehadirat Tuhan karena ada renungan yang disiapkan majelis jemaat dalam bentuk rekaman yang dapat kita dengarkan bersama-sama di akhir pekan ini. Mari rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus, dan untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab satu pekan Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama dapat melakukan aktivitas sebagai kaum muda-mudi di gereja Tuhan. Kami bersyukur karena di akhir pekan ini kami juga dapat kembali berhimpun untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami berhimpun dalam kesempatan bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami percaya, kami yakin bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menjadi berita yang dapat menguatkan dan mengajak kami dalam rangka memelihara hubungan dan relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama. Kami akan membaca kitab suci, dan Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan juga memahami apa yang disampaikan oleh kesaksian kitab suci yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Rekan-rekan muda-mudi yang Tuhan kasihi, mari kita buka Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10, kita baca ayat 24 dan 25. Dikatakan demikian firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Berbahagia kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum muda-mudi yang Tuhan kasihi, seringkali kita mendengar sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang atau oleh seorang pejabat ketika ia memulai perannya sebagai pejabat di lingkungan pemerintahan. Statement itu disampaikan misalkan dalam kesempatan sambutan perdana pelantikan dirinya sebagai seorang pejabat. Misalkan, pernyataan itu seringkali kita dengar, 100 hari saya akan menunjukkan kinerja saya sebagai seorang pejabat. Artinya sepanjang hitungan 100 hari sejak yang bersangkutan dilantik, maka yang bersangkutan harus menunjukkan kualitas pelayanan dan pekerjaan terbaiknya di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah kehidupan pemerintahan di mana yang bersangkutan menjabat.
Maka demikian pula di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu kita pun juga mesti memiliki sebuah penegasan yang menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda. Sebagai orang muda, kita mesti memperlihatkan kualitas peran dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan. Misalkan 21 hari kita memperoleh tantangan untuk memberikan dampak baik pada kehidupan sesama. Maka tantangan itu harus menjadi tantangan yang dijawab dengan aksi yang nyata, dengan tindakan yang konkret selama 21 hari. Nah, dalam kehidupan ini, saudara rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, berangkat dari kesaksian tuntunan praktis yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui penulis surat Ibrani, tentu menjadi tantangan bersama bagi kita selaku orang muda. Ketika penulis surat Ibrani mengajak kita selaku kaum muda melalui tuntunan praktis, dalam suratnya disampaikan, dan marilah kita saling memperhatikan. Artinya, kehidupan kita selaku orang-orang muda hendaknya tidak dijalani dalam rangka mementingkan diri kita sendiri. Kita dipanggil dan diajak bahwa ada aktivitas bersama-sama yang harus dilakukan untuk saling memperhatikan. Saling memperhatikan yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani menjadi ajakan praktis yang harus ditunjukkan oleh kaum muda. Memang surat ini ditujukan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, kepada orang-orang yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan mereka. Tetapi pengakuan itu belum cukup sebagai tolak ukur bagi kehidupan kualitas kekristenan. Karena itu penulis surat Ibrani mengajak satu hal yang penting dan tidak boleh dilupakan, pengakuan seseorang akan keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupannya, hendaknya juga melahirkan sebuah tuntunan praktis, tindakan aktif dan nyata di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Dan salah satu tindakan nyata, perbuatan praktis yang harus diwujudkan adalah saling memperhatikan. Kata saling memperhatikan menunjukkan itu ada interaksi dua arah atau lebih. Tidak hanya satu orang diperhatikan, yang lain tidak memperhatikan orang yang telah memperhatikannya. Tetapi semua dipanggil untuk saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kita tahu situasi sekarang, situasi yang memang penuh dengan realitas yang tidak mudah. Ada pandemi COVID-19 dengan varian baru yang sudah mulai menyebar di beberapa provinsi di Indonesia. Namun kenyataan itu seharusnya juga tidak menyurutkan peran aktif kita untuk mendorong, memperhatikan satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan selaku kaum muda. Kita sadar betul bahwa kehadiran kita harus memberikan dampak baik. Kehadiran kita selaku orang muda bukan sekedar kehadiran, tapi kehadiran yang seharusnya memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan. Baik bagi kehidupan kaum muda sendiri, ataupun juga bagi kehidupan secara umum dan lebih luas. Dampak yang diberikan tentu saja adalah dampak yang positif.
Ajakan ini tentu saja ingin memperlihatkan bahwa kaum muda bisa menghadirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang mendatangkan sukacita, sesuatu yang mendatangkan nilai-nilai kehidupan semakin berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kita diajak untuk memperhatikan tingkah langkah kita dalam kehidupan keseharian. Apakah tingkah langkah kita, sikap, tindakan, perbuatan kita itu menunjukkan kualitas hidup sebagai seorang muda-mudi Kristen atau bukan? Perhatikanlah itu. Karena tidak jarang jumlah kita yang sedikit itu menjadi sorotan banyak orang. Sorotan bukan oleh karena tindakan dan perbuatannya yang menyenangkan, tapi oleh karena tindakan dan perbuatan kita selaku kaum muda yang tidak menyenangkan, bahkan tidak patut dilakukan. Tapi melalui nasihat penulis surat Ibrani mau mengajak kepada kita bahwa perhatikanlah sesama kita dengan dampak baik yang kita sebarkan. Yang kedua, saudara-saudara kaum muda dan kaum mudi yang Tuhan kasihi, firman Tuhan juga mengajak kepada kita. Ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pandemi memang menjadi bagian yang tidak dapat kita hindari. Pertemuan onsite atau pertemuan secara tatap muka memang terbatas kita lakukan. Tapi yang terbatas itu pun jangan juga menjadi alasan untuk kita tidak bertemu, tidak hadir dalam pertemuan ibadah. Ada sarana lain yang dipilihkan sebagai sarana yang memang tidak mungkin 100% tepat. Tapi itu dipilihkan sebagai sarana kita untuk tetap membangun keakraban dan relasi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada kesempatan kita untuk ibadah minggu. Ada kesempatan kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang disediakan majelis jemaat dalam kanal YouTube yang disiapkan sebagai bentuk rekaman. Gunakan itu sebagai upaya kita untuk tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan. Mengapa penulis surat Ibrani mengingatkan kita agar kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita? Karena di balik pertemuan ibadah, saudara-saudara kaum muda-mudi, kita tengah memelihara relasi. Kita tengah memelihara hubungan. Kita tengah memelihara kehidupan rohani kita. Karena itu, penulis surat Ibrani mengingatkan kembali kepada orang-orang Kristen atau kepada orang-orang percaya yang telah mengaku diri sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka diingatkan kembali bahwa sekali lagi bukan hanya pengakuan yang dibutuhkan, tetapi juga adalah aktivitas ibadah yang harus ditunjukkan dan diperlihatkan. Aktivitas ibadah ini berguna dalam rangka menjaga kehidupan rohani kita. Sama seperti saya dan saudara-saudara sekalian makan dan minum setiap hari karena kita perlu menjaga kehidupan kita agar tetap berlangsung dan berjalan dengan baik. Kehidupan jasmani saja butuh makan dan minum supaya tetap ada kehidupan. Begitu juga rohani kita. Rohani kita butuh makanan. Rohani kita butuh asupan minuman yang baik. Rohani kita butuh dipelihara. Dan penulis surat Yakobus mengajak kita untuk memeliharanya dengan tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tidak ada ibadah onsite, Pak Pendeta. Iya. Tidak ada pertemuan tatap muka, Pak Pendeta. Iya. Tapi ada renungan-renungan yang disiapkan. Ada
renungan singkat yang disampaikan oleh penatua. Mari dengarkanlah itu. Dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk renungan-renungan, sekalipun itu disiapkan dalam bentuk rekaman. Setidak-tidaknya, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, andaikan pun kita tidak bisa menyerap semuanya, satu atau dua pesan yang disampaikan melalui renungan-renungan tersebut akan memelihara hidup rohani kita, akan memelihara kehidupan iman kita. Kita tahu, sebagai orang muda, tantangan terbesar kita adalah pergaulan. Tantangan terbesar kita adalah kehidupan di luar Tuhan. Oleh karena itulah, supaya kehidupan di luar Tuhan tidak semakin menyeret kita lebih jauh, maka ada hal yang harus kita lakukan, yakni tetap memelihara kehidupan rohani secara baik. Yang ketiga, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, melalui kesaksian ayat yang kelima berikutnya, kita diingatkan, marilah saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Saling menasehati dan semakin giat. Berarti situasi pandemi seharusnya tidak membuat kita kendor untuk mengadakan pertemuan ibadah untuk memelihara kehidupan rohani kita. Pandemi seharusnya tidak menjadi alasan kita untuk mengurangi upaya kita memelihara kehidupan rohani. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan berakhir kehidupannya di dunia ini dan kapan hari Tuhan itu akan datang. Tapi pesan penulis surat Ibrani mau mengajak kepada kita. Mengapa orang-orang percaya yang dituju melalui suratnya ini diajak untuk semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan? Lalai sedikit, saudara-saudara, mereka akan terlambat. Lengah sedikit, saudara-saudara kaum muda, mereka akan tertinggal. Karena itu mereka diajak untuk tidak menjadi lalai. Mereka diajak untuk terus giat melakukan peran-peran aktif mereka, peran-peran konkret mereka sebagai perwujudan panggilan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian pula kita. Pandemi seharusnya mendorong kita semakin giat mencari Tuhan, semakin giat untuk hidup dalam kualitas rohani yang semakin baik. Mari saudara-saudara, pesan firman Tuhan dan ajakan firman Tuhan yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini menggugah kita. Kiranya semakin menyadarkan kita bahwa kehidupan rohani juga penting. Bukan hanya kehidupan jasmani penting, bukan hanya asupan makanan minuman secara jasmani, tetapi mendengarkan firman Tuhan untuk memelihara hidup rohani yang jauh lebih baik, lebih punya kualitas, juga tidak boleh kita abaikan. Melangkah bersama dalam pimpinan dan penyertaan firman Tuhan kiranya menjadi bagian yang terus-menerus kita lakukan. Melangkah bersama untuk bersama-sama memiliki kualitas hidup, kualitas iman, kualitas rohani yang baik menjadi panggilan kita sebagai orang muda. Jangan biarkan rekan kita, teman kita yang sudah jauh meninggalkan persekutuan semakin jauh. Tapi ada langkah bersama yang harus kita lakukan untuk saling menasehati, saling memperhatikan, bahkan untuk saling menuntun satu sama lain berjumpa dalam pertemuan ibadah. Itu tugas kita. Itu panggilan kita, saudara-saudara. Mari kita lakukan dengan sukacita karena kita percaya Tuhan memanggil kita untuk melakukannya juga dengan sukacita. Amin. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, bagi kita yang berkerinduan untuk menyampaikan ungkapan syukur melalui persembahan, maka dapat disampaikan pada Komisi Pemuda Remaja ataupun melalui kebaktian minggu dengan cara memasukkan persembahan kita ke dalam amplop dan kemudian diberikan tulisan untuk KPR atau untuk pemuda remaja. Kini mari kita menutup renungan kita akhir pekan ini dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena di akhir pekan ini kami dapat kembali
mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami diajak dan diingatkan kembali akan tuntunan praktis yang harus kami tunjukkan, yang harus terus kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami diajak bukan hanya mengaku sebagai seorang muda Kristen, tapi pengakuan kami harus dinyatakan lewat peran aktif dalam kehidupan yang semakin dinamis, melalui peran saling menasehati, saling memperhatikan, saling mendorong, dan tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Ajar kami untuk memperhatikan nasihat firman Tuhan dan ajakan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan, untuk aktivitas kami yang telah kami jalani di sepanjang hari ini, biarlah itu mendatangkan berkat bagi kami dan terlebih menjadi persembahan kami untuk Tuhan. Berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Di hari-hari yang akan datang kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka, supaya mereka juga dapat pulih dan bugar seperti sedia kala. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah kasus penyebaran Omikron yang semakin masif. Kami hanya memohon usaha-usaha para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan ganjar dengan hasil yang terbaik. Mereka yang takut akan Tuhan dan menjalankan peran di tengah bangsa ini, biarlah Tuhan yang menuntun mereka untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, dengan sukacita. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami seterusnya di masa muda kami untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi sesama. Ini doa dan permohonan kami. Kami mau mengakhiri renungan kami hari ini dengan kami melandaskan permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam namanya kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kaum muda yang bersuka cita, renungan akhir pekan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.